Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan sedikit tentang PAUD lintas budaya, yaitu paradigma pendidikan multikultural, di mana paradigma pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keagamaan, kebudayaan, etnis, suku, dan aliran. Dalam menghadapi pluralisme budaya sangat diperlukan paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Paradigma pendidikan multikultural itu sangat penting sebab dapat mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan instruktif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis, maupun agama. Pendidikan multikultural sebagai pendidikan yang alternatif, di mana patut dikembangkan dan dijadikan sebagai model pendidikan di Indonesia dengan alasan yang pertama, realitas bahwa Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku, bangsa, etnis, agama, dengan bahasa yang beragam dan membawa budaya yang heterogen, serta tradisi dan peradaban yang beraneka ragam. Yang kedua, pluralitas, di mana pluralitas ini secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. Yang ketiga, masyarakat menantang pendidikan yang berorientasi bisnis, komersialisasi, dan kapitalis yang mengutamakan golongan atau orang tertentu. Keempat, masyarakat tidak menghendaki kekerasan dan kesenangan pelaksanaan hak setiap orang. Yang kelima, yaitu pendidikan multikultur sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan dan kesenangan. Yang keenam, pendidikan multikultural memberikan harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Dan yang terakhir yaitu pendidikan multikultural syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, kealaman, dan ketuhanan. Yang selanjutnya yaitu urgensi pendidikan multikultural sebagai sarana yang alternatif pemecahan konflik yang penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan intoleransi yang terjadi di masyarakat. Supaya siswa tidak tercerebut dari akar budaya pendidikan multikultural, juga signifikan dalam membina siswa agar tidak tercerebut dari akar budaya yang ia miliki sebelumnya. Tak kala ia berhadapan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi. Sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional, dalam melakukan pengembangan kurikulum sebagai titik tolak dalam proses belajar mengajar, atau guna memberikan sejumlah materi yang harus dikuasai oleh siswa dengan ukuran tertentu.
Pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum yang menjadi sangat penting. Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Dalam multikultural ditegaskan corak masyarakat Indonesia yang beragam bukan hanya dimaksudkan pada keanekaragaman suku bangsa, melainkan juga keanekaragaman budaya yang ada pada masyarakat. Upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud bila yang pertama, konsep multikulturalisme dipahami urgensinya oleh bangsa Indonesia dan menjadikannya pedoman hidup. Yang kedua, adanya kesamaan pemahaman mengenai makna multikulturalisme bagi kehidupan berbangsa. Yang ketiga, kajian multikulturalisme meliputi berbagai permasalahan, yaitu yang pertama, politik, demokrasi, keadilan, dan pengakuan hukum, serta kesempatan kerja dan berusaha. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan, dan hukum, nilai-nilai budaya yang etos, kebersamaan dalam peradaban, dalam perbedaan yang sederajat, suku, bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan, suku bangsa, keyakinan, keagamaan, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang sangat relevan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan pendidikan multikultural secara individu, di mana tahap-tahap integrasi materi ini multikultural ke dalam kurikulum sejak tahun 1960-an dapat diidentifikasikan ada 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum. Yang pertama, pendekatan kontribusi, di mana level ini adalah satu dari yang paling sering dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Ciri pendekatan kontribusi adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Karakteristik penting dari pendekatan kontribusi ini adalah bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar. Tujuan dan karakteristik pendekatan kontribusi ini sangat memberikan kesempatan pada guru untuk mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum secara cepat dengan memberi pengenalan tentang kontribusi tentang etnis terhadap masyarakat dan budaya Amerika Serikat. Yang kedua, pendekatan aditif, di mana tahap kedua ini pendekatan penting lain terhadap integrasi materi etnis terhadap kurikulum adalah penambahan materi, penambahan konsep, penambahan tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Yang ketiga, pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi ini berbeda secara mendasar dari pendekatan kontributif dan aditif. Dan yang keempat yaitu pendekatan aksi sosial, di mana pendekatan aksi sosial ini tujuan utamanya adalah dari pengajaran dalam pendekatan adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan perubahan sosial dan mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.